Assalamualaikum. Oke, baik. Siapkan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak, pada hari ini kita masuk di pelajaran PPKN. Seperti biasa, untuk awal mohon satu orang ke depan untuk memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan salawat Busro. Siapa yang bersedia? Oke, silakan Caca ke depan. Nah. Oke, baik, semuanya berdiri. Kita mulai dari lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia, 3, 4. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Alhamdulillah cukup. Terima kasih untuk Caca, kembali ke tempat. Yang lainnya silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak 9 akhwat. Sebelum kita memulai, Ustadz akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ya, tolong nanti setiap nama-nama yang dipanggil memberikan ekspresi yang terbaik supaya dapat memberikan dampak positif kepada teman-temannya. Akifah Almira sakit, semoga teman kita Akifah lekas sembuh ya. Akila Kamilia sakit juga, oke, lekas sembuh. Sophie. Dan terakhir Suci. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk teman-teman kita yang tidak masuk hari ini, semoga lekas sembuh. Untuk kita memulai pembelajaran, pertama kita harus memastikan kondisi kita dalam keadaan bahagia. Selain kondisi kita, ada yang perlu kita perhatikan, yaitu lingkungan. Coba lihat lingkungannya, sudah bersih? Sudah ya? Berarti kelas ini sudah memberikan kenyamanan pada saat nanti belajar. Setuju? Setuju. Oke. Untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, ya, oke, kita akan bernyanyi bersama. Ya? Silakan berdiri. Tahu lagu Hari Merdeka? Tahu ya? Mari kita ikuti bersama. 45 membela negara kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, silakan duduk kembali. Materi kita hari ini mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mulai, siapa yang bisa menjawab apa-apa saja hak warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar? Oke, Kanza? Mendapatkan hak asasi manusia. Oke, ada yang lain? Hak warga negara, betul sekali ya. Baik, anak-anak sekalian, materi ini memiliki tujuan pembelajaran ya, yang mana nanti siswa itu mampu menjelaskan ya tentang hak dan kewajiban warga negara
yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Itu tujuan pembelajarannya ya. Jadi agar dapat dipahami. Baik, mari kita simak ya materi di depan. Oke, dapat dilihat? Oke, bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Nah, ini dia. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Oke, bukunya sudah dibuka. Nah, nanti kita ketahui hak menyatakan pendapat itu bagaimana versi HAM dengan versi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Jadi setiap hak asasi manusia bagian dari hak warga negara, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Ya, nanti kita akan ketahui kenapa tidak semua HAM itu bisa diakui dalam hak warga negara karena hak bersifat lokal. Oke, selanjutnya ciri-ciri HAM. Siapa yang mau baca ciri-ciri HAM? Oke, silakan Natasha. Yang pertama apa? Tidak diberikan. Contoh nih, Ustadz memberikan kepada Keke, kamu boleh berbicara, yang lainnya tak boleh. Itu bukan ciri-ciri dari HAM. Ya. Oke, ciri-ciri yang kedua, siapa yang mau baca? Kanza? Oke. Ini dulu, Nadine dulu. Di depan. Contoh tadi, Ustadz dah berikan Keke berbicara. Ustadz cabut. Kasih ke Nadine. Nanti Keke tak bisa bicara. Itu bukan ciri-ciri HAM. Yang selanjutnya. Oke. Siapa? Sophie dulu deh. Bersifat hakiki. Bahkan sejak di dalam kandungan pun kita sudah memiliki hak asasi manusia. Contohnya seperti orang tua atau ibu kita itu memberikan asupan gizi yang baik untuk kita di dalam rahim. Oke, yang terakhir, Kanza, silakan. Bersifat universal karena berlaku bagi semua manusia ya yang ada di dunia. Itu konteksnya dalam hak asasi manusia. Dan bagaimana dengan hak warga negara? Oke, sebagai contoh ya, hak warga negara. Kita boleh menyatakan pendapat. Itu HAM. Tapi di warga negara kita itu diatur apa boleh kita menyatakan pendapat asal-asalan. Contoh di media sosial. Boleh. Karena ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang apa namanya? ITE. Itu mengatur kita berbicara di media sosial. Berarti ingat, negara Indonesia ini merupakan negara yang diatur juga oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar dan turunannya. Oke, kita lihat ke depan ya. Hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Pasal-pasal dalam Undang-Undang NRI ini tahun 1945 terkait dengan hak warga negara adalah sebagai berikut. Ada pasal 27 ayat 1. Oke, silakan buka buku cetaknya. Ada apa di pasal 27 ayat 1, 2, dan 3? Ya. Di Undang-Undang Dasar ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak kita sebagai warga negara. Kita ini diatur nih. Sebagai contoh, kalian mendapatkan hak untuk pendidikan. Ya, pendidikan. Oke. Pasal 27 ayat 1. Siapa yang mau menyebutkan? Oke, kita dengar dulu kan ya. Apa pasal 27 ayat 1? Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oke, baik. Terima kasih. Ini merupakan salah satu pasal yang mengakomodir hak dari setiap warga negara. Selain tadi pendidikan, penghidupan yang layak, dan banyak lagi beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan hak warga negara.
Baik. Selanjutnya, kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Nah, ada hak dan kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Oke, yang bisa bantu baca. Kita mulai dari pasal 27 ayat 1 dan 3. Silakan, Natasha. Ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke, baik, terima kasih ya. Setiap warga negara itu wajib ikut pembelaan negara. Sekarang kita coba cari teman berpasang-pasangan. Cukup nggak nih? Oke, silakan. Kania dengan Nabila. Oke, cari temannya. Ayo cari temannya. Kanza sama Eka Tirta. Oke, cari sini, sini. Ya. Oke. Sekarang kita ya nanti berpasang-pasangan mendiskusikan. Oke. Pertama, apa yang didiskusikan? Kalian harus cari contoh, salah satu contoh di setiap pasal hak dan kewajiban. Contoh tadi ya, pasal 27 ya, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum, misalnya. Cari apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti ada hak dan ada kewajiban. Nanti kalian tulis di kertas ini dan segera tampil ke depan, langsung membacakannya dan tempelkan di papan tulis. Oke, sudah dapat pasangannya? Oke, ya. Ini ada dua kertas. Ya, berarti saat itu diskusikan. Ya, ini satu hak, satu kewajiban. Oke, silahkan pilih pasal-pasal yang ada di dalam bukunya. Bebas, pasalnya bebas. Ya, silakan. Yang sudah selesai segera ke depan. Oke, ini sudah. Ingat ya, pilih salah satu pasal dan cari contoh-contohnya. Diskusikan berpasangan. Nanti setelah itu kalian tulis di kertas yang sudah dikasih. Ke depan share, ya, share kepada satu saja. Contohnya satu saja ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari itu begitu banyak ya. Contoh-contohnya, ya. Contohnya itu yang kehidupan sekitar Gaza. Ya, kehidupan sehari-hari. Ayo jalin komunikasi sesama temannya yang berpasangan. Oke, gimana sih Pak? Ada kesulitan? Tidak, aman ya. Jadi kalian bisa melihat pasal-pasalnya dulu, baca dulu. Ya, pasal-pasal apa yang contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mudah. Oke, Natasha? Oke, sudah? Yang haknya udah? Ya, tapi diskusi ya. Jangan berpikir sendiri. Oke, Suci, bagus? Bisa? Bisa ya? Oke, siap. Yang sudah selesai, langsung ambil. Langsung ambil sedikit, tempelkan. Sebelum ditempelkan, dibaca dulu. Oke, baca, share ke kawan-kawannya. Ini ambil juga. Oke, baik. Oke, silakan baca. Jadi akan mengambil pasal 31 ayat 2. Oke. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah dasar gratis yang disediakan oleh pemerintah. Itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke, next. Via. Saya mengambil pasal 2018 yang bisa contoh di dalam kehidupan sehari-hari adalah kamu bisa mencari informasi tentang suatu produk sebelum membelinya.
Itu hak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan tempel. Ayo, siapa lagi? Oke, sini. Sini. Oke, silakan duduk. Siapa lagi? Oke. Sipa dan Ica. Untuk anak-anak sekalian, kalian sudah melakukan sebuah kegiatan berdiskusi sesama pasangannya. Ya, karena penting. Jika sesuatu hal dilakukan dengan diskusi akan memudahkan kita. Oke, sebelum kita lanjut, Ustadz minta kalian berdiri semua. Ya. Nah, Ustadz akan tunjuk satu orang ya yang sangat efreksi. Siapa di sini yang sangat aktif? Sipa. Oke, Ustadz akan tunjuk dia Aulia. Aulia ke depan. Oke, nanti Aulia akan membuat gerakan dan diikuti oleh semua siswa. Gerakan apa saja? Oke, mulai. Ayo, apa aja? Ya, apa aja gerakannya? Oke, kita ulangi lagi. Yang lain ikut ya. 1, 2, 3. Gerakan apa itu? Oke ya. Sebenarnya jika seseorang disuruh ke depan untuk menampilkan sebuah gerakan, itu salah satu upaya kalian memberikan instruksi kepada kawan-kawannya. Apakah instruksinya jelas atau tidak? Jadi, jika masih ada kawan-kawan kita yang masih bingung, mohon diperbaiki bahwa jika kalian memberi instruksi jelas, itu kalian sudah mulai belajar untuk menjadi berbicara di depan atau memimpin kawan-kawannya. Ya, itu hikmahnya kita memain tadi menirukan gerakan. Tadi kita sudah melihat, sudah mendengarkan mengenai hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Dasar beserta contohnya. Ya, tadi ada yang mengatakan pasal 28E ayat 2. Contohnya bertoleransi, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Itu merupakan contoh dalam keseharian. Jadi, anak-anak sekalian, sangat penting untuk kita memahami hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar itu Negara Republik Indonesia. Oke, baik anak-anak sekalian, kalian bisa lihat halaman 55. Di situ kegiatan 2.3. Nanti kita akan membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok. Setiap kelompok nanti akan mengerjakan lembar aktivitas peserta didik. Kita bikin 3 kelompok. 3 kelompok ya. Kita sistemnya hitung nomor 1, 2, 3. Angka 1 siapa? Yang kelompok 1? Ada. Kelompok 1 itu pertama ada Kanza, Ica, Melika. Oke, hitungan ketiga sudah berkelompok. Oke, sorry. Kelompok 1 di sana. 1 kumpul. Oke. Di bawah aja, Ustaz. Kita di meja aja. Kelompok 2 sini kan, Ustaz. Oke, APD-nya. Petunjuknya adalah, oke dengarkan, kelompok 1, 2, dan 3. Petunjuknya adalah, carilah contoh perwujudan dari hak dan kewajiban warga negara yang terdapat di dalam setiap pasal. Berarti, tadi hak ada berapa pasal ya? Hak itu ada 6 pasal. Oke, kewajiban ada 4 pasal. Nanti kalian tuliskan di lembar aktivitas peserta didik yang telah diberikan di setiap kelompok. Silakan diskusikan. Setelah melakukan kegiatan, refleksikan kepada dirimu sendiri mengenai hal-hal berikut. A. Apakah kamu telah mendapatkan hak sebagai warga negara? B. Apakah kamu telah menjalankan kewajiban sebagai warga negara?
Ya. Jadi selama ini mungkin kita tidak terpikirkan apa hak yang udah saya dapat atau apa kewajiban yang sudah saya lakukan untuk kita sebagai warga negara. Oke, baik, silakan. Silakan mencari dari berbagai sumber. Ini semuanya Ustaz. Ya, sesuai dengan tadi ke yang apa? Yang hak kan ada 6. Ya, hak ada 6. Kalau ininya tadi ada 4 salah. Oke, silakan. Jika ada hal-hal yang masih meragukan, silakan ditanyakan. Harus diutamakan untuk bekerja sama ya. Oke, ada apa? Ya, itu dibuat dulu. Nanti kalau jika ingin bagus lagi nanti dikasih kertasnya. Nggak salah, udah duanya nggak salah. Ya, tak apa-apa. Buat dulu di situ. Nanti jika udah betul baru salin yang baru. Ya, itu maksudnya. Ini perwujudannya diusahakan memang contoh ya, warga negara. Hak warga negara kewajiban. Silakan didiskusikan. Diusahakan dibagi tugas ya, ada yang mencari contoh kewajiban, ada yang mencari contoh dari hak warga ya. Oke, baik ya. Sudah selesai ya. Sekarang tunjuk satu orang perwakilannya untuk mencabut undi. Siapa dulu yang kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Oke, Sophie, kelompok 3. Kelompok 2 siapa yang diutus? Kelompok 1 siapa yang mau undi? Oke, Nadine ke depan. Kelompok ini? Ica. Oke. Yang nomor 1 berarti dia yang duluan. Coba. Jangan lihat. Jangan lihat lama-lama. Oke. Nadine. Ada satu ini. Ica. Oke, menghadap ke kawan-kawannya. Nomor berapa untuk? Oke, kelompok 3 itu nomor 3. 1. Berarti yang duluan adalah kelompok 2. Kelompok 2 kan nomor undian 1. Oke, baik. Ayo. Ya tak apa-apa. Kita presentasi dulu. Siapa yang mau baca ke depan? Yang kelompok 2. Oke, silakan siapa yang mau baca? Silakan Ica. 2 boleh, 2 orang. Keke sama Ica. Semua deh, semua. Ayo semua ke depan. Waalaikumsalam. Hari ini kami mau presentasikan tentang perwujudan dari hak dan kewajiban warga negara yang terdapat di setiap pasal dalam UUD NRI tahun 1945. Nama kami dari kelompok 2 yang beranggota Eka Tirta Syafiah, Keira Anissa Bira, Kania Ananda Kusnadi, Alika Husna, dan Nurul Syafia Rahma. Oke, silakan. Hak warga negara. Pertama, pasal 27 ayat 3, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan kedua, pasal 28, contohnya dapat mengeluarkan pendapat. Oke, selanjutnya siapa yang mau baca? Silakan. Pasal 28A, contohnya pemberian kartu Indonesia sehat ke semua orang Kartu orang kurang KIS. mampu. Pasal kewajiban, pasal 27 ayat 1, contohnya menaati hukum dan pemerintahan. Perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Anda sekalian ya. Kita di ujung pertemuan pembelajaran pendidikan Pancasila pada hari ini.
Dan untuk anak-anak sekalian, Ustadz ingin memastikan lagi bahwa kalian sudah memahami apa hak dan kewajiban kita yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Oke, coba kita mau lihat ya. Silakan berpikir sebentar. Kalian menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Apa pentingnya materi pembelajaran hari ini? Silakan pikirkan dulu sebentar ya. Nanti yang saya tunjuk silakan menjawab. Oke, silakan pikirkan dulu. Ayo silakan. Kita ingin membuat kesimpulan terkait dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sudah? Belum. Tak apa-apa, siapa aja yang mau nanti ya. Mau angkat tangan dulu boleh, atau saya tunjuk juga boleh ya. Oke? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan Via. Kesimpulannya itu agar kita lebih mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oh, oke. Siapa di sana sini? Kita menjadi tahu tentang perwujudan hak dan kewajiban warga negara. Oke. Mengetahui bagaimana perwujudan dari warga negara. Oke, ini ada? Silakan, Kanza. Oke, silakan. Di materi ini kita lebih tahu tentang hak dan kewajiban dan pasal-pasal berapa saja yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Jadi semuanya benar ya, bahwa dengan kita mempelajari materi hari ini kita sudah mengetahui apa-apa saja hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Oke? Nah, hasil penyajian tadi dari hasil diskusi kalian itu sudah menunjukkan bahwa kalian sudah melakukan kegiatan diskusi dengan baik, ya, sudah berbagi-bagi tugas dan menghasilkan jawaban yang sungguh luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, baik anak-anak sekalian, inilah pentingnya kita untuk mempelajari, mengetahui hak dan kewajiban. Karena jika kita mengetahui hak dan kewajiban, kita sebagai warga negara, kita menjadi memahami pentingnya menjaga hak kita dan pentingnya melakukan kewajiban kita di dalam kita bermasyarakat. Jika nanti kalian berada di lingkungan keluarga, ya, berada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, khususnya keluarga, kalian sudah memahami, oh ya, hak saya untuk dapat uang jajan misalnya ya. Kewajiban saya untuk membantu ayah dan ibu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah. Oke, seperti itu ya anak-anak sekalian. Oke, dan selanjutnya materi kita ke depannya yaitu tentang tantangan bagaimana mewujudkan hak dan kewajiban. Jadi dalam mewujudkan hak dan kewajiban ini memiliki tantangan. Nanti kita akan bahas materi ini pada hari depan, minggu depan. Oke? Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Kita akhiri dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita.